Pemirsa, polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih menjadi perbincangan publik. Kelompok masyarakat dari Aliansi Pro Demokrasi Jawa Tengah mendorong agar dokumen dibuka transparan. Perwakilan Prodam Jawa Tengah mendatangi kantor Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang Kamis siang. Kedatangan mereka merupakan tindak lanjut dari aduan yang sebelumnya dilayangkan oleh seorang pengacara bernama Taufik pada 18 September 2025. Tujuan mereka untuk mencari kepastian data dan memastikan kecocokan antara ijazah yang sudah diberikan oleh KPU Pusat dengan yang dimiliki KPU Surakarta. Dokumentasi terkait itu baru terbuka. Yang kita tanyakan tadi adalah kenapa KPU Solo nggak mau ngasih sedangkan KPU Pusat sudah ngasih, kan gitu. Kenapa masih harus disengketakan, dikipkan gitu. Jadi masyarakat ini bertanya-tanya ada apa sih kan gitu tentang KPU Solo, dan KIP sangat respon lah terhadap kita untuk membantu menangani sengketa yang terjadi antara pihak pemohon, ya kita sama teman-teman kalau kita ini memperhatikan supaya tidak simpang siur informasi publik itu. Roy Suryo mengaku punya bukti baru dalam kasus ijazah Jokowi. Namun pengacara Jokowi tegaskan fotokopi ijazah tidak bisa menjadi bukti. Tim Roy Suryo mengungkap temuan baru terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Temuan baru tersebut menguatkan hasil penelitian digital forensik yang menyimpulkan dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dokumen dari KPU dianggap sebagai objek yang sama dengan ijazah yang mereka teliti sebelumnya. Oke, nah ini ya. Meskipun ini kami pertanyakan, ada beberapa kok ditutupi. Ya, jadi uji konsekuensinya itu lagi kita bersurat lagi dengan Pak Bonatua dan Mas Michael itu yang ada di belakang sana. Kita lagi pertanyakan, dan apalagi ini legalisasinya ini kan tahun 2019. Kita bersurat juga untuk yang legalisasi tahun 2014, itu juga kita minta legalisasi tahun 2005 di Jakarta, legalisasi tahun 2010 yang ada di Solo juga kita minta. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Oleh Bareskrim juga sudah dinyatakan asli karena sudah dilakukan lapor yang menurut kami sebenarnya tidak perlu sampai lapor. Namun proses hukum sudah berjalan dan sudah dipastikan itu asli sehingga dihentikan penyelidikannya. Jadi karena mereka mendapatkan fotokopi itu tidak bisa membenarkan bahwa seakan-akan tuduhan ijazah palsu itu terbukti. Kan nggak ada hubungannya. Kemarin mereka masih bilang, ya saya akan analisa, saya akan periksa lagi. Loh, kok Anda baru mau periksa? Sebelumnya, Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik. Sementara kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya masih berproses dan telah naik penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ijazah Jokowi seperti drama seri yang tidak ada akhir. Dewan Pers pertanyakan arah dari kasus ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Kasus ijazah Joko Widodo seperti drama seri yang tak ada akhir. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat pun ikut berkomentar. Sebab menurut Komarudin hanya di Indonesia ijazah presiden dipermasalahkan. Komarudin pun mempertanyakan maksud isu ijazah Jokowi tersebut. Saya sendiri tidak tahu, Bu, agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Kasus ijazah Jokowi telah bergulir berbulan-bulan bahkan mencapai setahun. Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bahkan proses hukum pun tengah berjalan. Namun Jokowi tetap dengan pendirian ijazah akan ditunjukkan di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Informasi lainnya pemirsa, bukan di pelosok atau di pedalaman, satu keluarga selama 11 tahun hidup tanpa aliran listrik di kota Pariaman, Sumatera Barat. Tidak adanya biaya untuk pemasangan listrik memaksa mereka membiasakan diri untuk beraktivitas sehari-hari di tengah keterbatasan. Beginilah rutinitas Amiruddin sehari-hari. Setiap menjelang malam, ia menyiapkan lampu teplok dari botol bekas untuk penerangan di dalam rumahnya. Meski tinggal di pusat kota Pariaman, tepatnya di Kelurahan Ujuang Batuang, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, kehidupan tanpa listrik sudah bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. 11 tahun lamanya, Amiruddin dan keluarga menghadapi situasi seperti ini. Penghasilannya sebagai pekerja serabutan tidak mampu membayar biaya pendaftaran listrik. Sementara sang istri hanya berpenghasilan Rp15.000 dari upah membuat sarang ketupat. Udah 11 tahun. Itu gimana rasanya tuh, Pak? Ya, gelap-gelapan lah. Kalau aktivitas gimana, Pak? Apa adanya gitu. Ya. Kalau Nana belajar gimana, Pak? Anak-anak belajar nggak susah ya, karena gelap. Dua anak mereka yang masih duduk di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terpaksa belajar menggunakan cahaya lampu teplok. Jika cuaca baik, keduanya memanfaatkan lampu penerangan jalan untuk belajar. Susah, Pak. Karena gelap ini, Pak. Tuh. Membaca menulisnya sulit nggak? Membaca menulisnya itu gelap sekali, Pak. Payah untuk menulisnya, Pak. Kalau belajarnya tempat mana lagi? Untuk belajarnya biasanya belajar di bawah lampu jalan, Pak. Sementara itu pihak kelurahan setempat mengaku mengalami kesulitan untuk memberikan bantuan karena terkendala tidak adanya tiang listrik di sekitar rumah. Kalau kendala yang pertama kabel, karena jarak tempuh Bapak ini terlalu jauh dari pangkalan yang listrik yang paling ujung sana tuh. Kemudian tentu tambah tiang. Nah, kalau PLN kalau cuma satu rumah kira-kira tidak bakal mau PLN. Di tengah gemerlapnya pusat kota, terselip keluarga Amiruddin yang mencoba bertahan dalam kegelapan malam. Sang anak pun tak menyerah untuk belajar demi masa depan yang lebih baik. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan.